Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jika dilihat semua orang akan setuju bahwa gunung diam saja. Namun ternyata gunung itu bergerak layaknya awan. Hal ini pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Gunung bergerak. Hal itulah yang disepakati oleh para ilmuwan. Pada abad ke-20, seorang ilmuwan Jerman bernama Albert Wegener menjelaskan bahwa masa-masa awal bumi, benua-benua masih menyatu. Sering berjalannya waktu, bergeser ke arah yang berbeda, hingga akhirnya terpisah dan saling menjauh. Tahun 1980, para ahli geologi pun membuktikan perkataan ilmuwan Jerman tersebut. Wegener mengemukakan bahwa sekitar 500 juta tahun lalu, seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya menyatu. Hal itu disebut dengan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan. Namun Pangaea ini akhirnya terbagi menjadi dua dan akhirnya terpisah karena bergerak ke arah yang tak sama. Salah satu daratan atau benua raksasa ini disebut Gondwana, yang termasuk di dalamnya adalah Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua ialah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, Asia, kecuali India. Benua-benua tersebut pun akhirnya bergerak secara terus-menerus beberapa sentimeter per tahun. Hal ini pula lah yang membuat perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Pergerakan kerak bumi pun ditemukan pada abad ke-20. The mountains like packs have deep roots embedded in the ground. Atau jika diterjemahkan menjadi gunung seperti pasak berakar di dalam tanah, adalah buku yang dikarang oleh Profesor Emeritus Frank Spruce dari Washington, Amerika Serikat, yang merupakan geolog pengkaji gunung sebagai pasak bumi. Lewat buku tersebut, beliau mengungkapkan bahwa jika gunung dibelah berbentuk irisan, maka akan terlihat akar atau alur bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. Tak hanya itu, fungsi gunung yang menstabilkan bumi juga dijelaskan oleh beliau. Dan ternyata, penyebutan gunung seperti pasak telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Mengapa disebut pasak? Profesor Pras mengemukakan bahwa kerak bumi mengapung di atas cairan. Lapisan paling luar bumi membentang 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam 35 km. Pegunungan pun seperti pasak yang didorong ke dalam bumi. Profesor Shiofeda, ahli geologi Jepang, juga mengemukakan bahwa ketika lempeng bumi saling bertumbukan, lempeng yang lebih kuat akan menyelip di bawah lempeng yang satunya. Sementara yang di atasnya melipat dan membentuk dataran tinggi dan gunung. Inilah yang mengikat kuat di dasar bumi. Mengenai hal ini, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat Al-Quran perlu disimak. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 15. Sedangkan teori lempeng tektonik mengemukakan bahwa lempeng pada bumi bergerak di atas lapisan mantel bumi membawa benua dan dasar lautan. Lewat penelitian, pergerakan yang dialami oleh benua bisa diukur, yaitu dengan kecepatan pergerakan 1-5 cm per tahun. Pergerakan lempeng ini terjadi secara terus-menerus. Gunung yang merupakan hasil fenomena lipatan juga bergerak mengikuti gerak lempeng. Gunung-gunung ini bergerak mengambang bersama gerak lempeng tempat gunung itu berada. Gunung-gunung tersebut bergerak namun tak dilihat oleh manusia. Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi, dan benda-benda yang ada di atasnya menyebabkan bermacam-macam perubahan. Pergerakan itu baik yang cepat, sedang maupun lambat tak disadari oleh manusia. Akibat adanya pergerakan lempeng terbentuklah selat dan laut, seperti Selat Sunda, Selat Makassar, dan Laut Banda. Sahabat beriman, jauh hari sebelum ilmu pengetahuan berkembang dan menemukan fakta tentang gunung yang bergerak, Al-Quran telah menyebutkannya. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Tafsir Al-Muntaqab menjelaskan makna ayat tersebut bahwa, wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya
dan engkau mengira mereka diam. Padahal yang terjadi, sesungguhnya mereka bergerak cepat laksana gerakan awan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa gunung itu bergerak, tidak diam pada tempatnya. Dalam ayat itu, terlihat jelas Allah berfirman bahwa pergerakan gunung seperti mengapungnya perjalanan awan. Para ilmuwan menyebut gerakan ini dengan istilah continental drift atau gerakan mengapung dari benua. Nah, sahabat beriman, gunung memang jika dilihat secara kasat mata tak nampak bergerak. Namun hal itu sudah dibuktikan lewat penelitian. Jauh sebelum penelitian dilaksanakan, Al-Quran telah mengabadikan firman Allah tentang pergerakan gunung. Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu di dalamnya dan juga sebagai petunjuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 89. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.